Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bagaimana dulu Archimedes menghitung pi. Dimulai dengan satu dalil bahwa keliling dibagi diameter lingkaran adalah suatu konstanta. Jadi, jika kita mempunyai lingkaran, kemudian kita bagi keliling dengan diameternya, dan hasilnya kita umpamakan dengan Q, kemudian kita punya lingkaran yang lain yang berbeda ukuran, maka pembagian keliling dengan diameternya juga akan sama dengan Q. Jadi secara umum dapat dituliskan keliling dibagi diameter adalah suatu konstanta. Dulu konstanta ini mempunyai nama yang sangat panjang dalam bahasa Latin, yang artinya kira-kira suatu kuantitas yang jika dikalikan dengan diameter menghasilkan keliling. Pada tahun 1706, seorang guru matematika dari Inggris, William Jones, memperkenalkan simbol pi. Tetapi simbol pi dipopulerkan oleh ahli matematika Swiss ternama yaitu Leonhard Euler, sehingga kemudian rasio keliling dengan diameter dilambangkan dengan pi. Kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana Archimedes menghitung pi? Dengan catatan, saat itu belum ada satu cara atau rumus untuk menghitung lengkungan, busur, atau keliling lingkaran. Sedangkan untuk menghitung pi diperlukan panjang keliling. Lalu bagaimana Archimedes mengakalinya? Mari kita lihat. Misalnya kita mempunyai lingkaran dengan jari-jari sama dengan 1. Archimedes mendekati keliling lingkaran dengan membuat poligon bersisi 6 atau heksagon. Dapat dibuat dengan melukis 3 garis memotong titik pusat lingkaran, sudut-sudut di titik pusat sama dengan 60 derajat, dan kita perhatikan ada 6 segitiga sama sisi, sehingga panjang sisi heksagon disimpulkan sama dengan 1. Selanjutnya, keliling heksagon sama dengan 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Jika keliling heksagon dibagi diameter lingkaran, maka hasilnya keliling heksagon sama dengan 6, diameter lingkaran sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita perhatikan bahwa keliling heksagon lebih kecil dari keliling lingkaran, sehingga keliling heksagon dibagi diameter lingkaran yaitu 3 pasti lebih kecil dari pi. Selanjutnya, jika kita membuat persegi dengan panjang sisi sama dengan 2, kemudian keliling persegi dibagi dengan diameter lingkaran, maka hasilnya adalah 4 kali 2, 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4. Kita perhatikan bahwa keliling persegi lebih besar dari keliling lingkaran, sehingga keliling persegi dibagi diameter lingkaran, yaitu 4, lebih besar dari pi. Sehingga kita menyimpulkan pi ada di antara 3 dan 4. Archimedes melanjutkan dengan membuat poligon 12 sisi atau dodekagon. Panjang sisi dodekagon dapat dihitung dengan teorema Pythagoras atau dengan rumus-rumus trigonometri. Jika dihitung, keliling dodekagon sekitar 6,212. Jika keliling ini dibagi dengan diameter lingkaran, maka hasilnya sekitar 3,106, dan ini lebih kecil dari pi. Archimedes melanjutkan dengan membuat dodekagon yang sisi-sisinya ada di luar lingkaran. Jika dihitung, kelilingnya dibagi dengan diameter sama dengan 6,431 dibagi 2 sama dengan atau sekitar 3,216. Inilah batas atas dan bawah yang baru. Selanjutnya, Archimedes membuat poligon 24 sisi, dilanjutkan dengan poligon 48 sisi,
dan berakhir dengan poligon 96 sisi menghasilkan pi di antara 3,1408 dan 3,1429. Perhatikan hanya dua angka di belakang koma yang benar. Cara Archimedes ini dilanjutkan oleh matematikawan berikutnya, diantaranya François Viet, menghitung hampir 400.000 sisi poligon menghasilkan pi sampai 9 desimal. Selanjutnya ada Jamshid Al-Kashi menghitung pi sampai 16 desimal setelah menghitung lebih dari 800 juta sisi poligon. Selanjutnya ada matematikawan Belanda Rudolf van Keulen menghitung poligon lebih dari 4,6 juta triliun sisi, menghasilkan pi sampai 35 desimal. Nah, cara menghitung pi dengan pendekatan poligon ini berhenti sejak Isaac Newton menemukan cara yang baru. Akan kita bahas di video berikutnya. Sekian, sampai jumpa.